Halo saudara. Halo. Gimana suaranya, jelas kah? Mana ini yang lain? Yang lain apakah masih gongsi pakai? Belum ada muncul. Mari kita sama-sama kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu dalam hidup kami sepanjang hari ini. Kami bersyukur kembali malam hari ini Engkau membawa kami, Engkau menarik kami untuk kami tinggal di dalam Engkau. Kami rindu malam hari ini kami boleh mengalami Engkau lebih lagi dalam hidup kami. Kami tundukkan hidup kami seutuhnya di bawah perkataan-perkataan-Mu. Biar perkataan yang berkuasa penuh atas hidup kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kami memulai persekutuan kami malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, kami ada semuanya karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat
kasih. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap
Yesus. Pertolongan-Mu sangat nyata di dalam hidup kami. Sebab Engkau Allah yang Maha Kuasa. Engkau Allah yang berdaulat sepenuhnya atas seluruh kehidupan kami. Firman-Mu yang memerintah seluruh kehidupan kami. Yang kami terus menunjukkan hidup kami di bawah perkataan-perkataan-Mu. Sebab perkataan-Mu itu yang berkuasa penuh atas seluruh hidup kami, atas seluruh hidup anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Biar sukacita-Mu terus berlimpah-limpah memenuhi hidup kami. Setiap hari, setiap saat, hidup-Mu melimpah memenuhi hidup kami. Sukacita-Mu berlimpah-limpah dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Semua yang diciptakan kembali datang menyembah Dia. Semua yang Dia jadikan takluk di hadapannya. Pencipta langit bumi, semua makhluk harus tunduk karena semua diciptakannya untuk memuji namanya. Tuhan pencipta langit bumi, semua makhluk harus tunduk karena semua diciptakannya untuk memuji namanya. Haleluya, 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 haleluya. Tinggikan namanya, pujilah namanya, karena Dialah yang ditinggikan. Pencipta langit bumi, semua makhluk harus tunduk karena semua diciptakannya untuk memuji namanya. Haleluya, 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 haleluya. Tinggikan namanya, pujilah namanya, karena Dialah yang ditinggikan. Haleluya, 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 haleluya. Tinggikan namanya, pujilah namanya, karena Dialah yang ditinggikan. Haleluya, 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 haleluya. Tinggikan namanya, pujilah namanya, karena Dialah yang ditinggikan. Karena Dialah yang ditinggikan. Karena Dialah yang ditinggikan. Haleluya. Biar perkataan Tuhan yang menguasai seluruh hidup kita. Amin. Perkataan Tuhan melepaskan kita dari ketakutan. Perkataanmu berikanku kehidupan. Perkataanmu berikanku kekuatan. Perkataanmu lepaskan dari
Rahasiakan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rencanakan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Amin. Makasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini buat anugerah-Mu. Oh, kami boleh kembali bersekutu, kami boleh kembali makan dari kebenaran firman, dari perkataan-perkataan-Mu. Kembali Engkau boleh menyatakan hikmat-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Mata kami tertuju kepadamu. Terima kasih. Kami bersyukur, terpujilah Engkau Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua.
Ya, sebentar ya. Shalom semua. Oke, cek sound dulu, suaranya sudah oke kah? Ya, suaranya udah oke. Baik, puji Tuhan. Yang di radio, shalom semua. Yang di radio ada 3 ya. Ada Pak Nanser. Ada siapa lagi? Ada... Hah? Oke. Baik, puji Tuhan ya. Yang absen hanya Pak Nanser atau yang lain. Tapi pendengarnya ada 3 ya. Baik, Bu Rahel tadi permisi. Karena apa tadi alasannya? Ada sepupu datang ya. Iya, baik, puji Tuhan. Ya, oke. Puji Tuhan, ada beberapa yang tidak hadir hari ini, saya nampak, saya lihat. Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya. Melihat perubahan iklim ya. Haleluya. Shalom yang di Medan, Lunggu, Pak Dedi. Ya, puji Tuhan ya. Baik, saudara. Ya, Pak Dedi ada di rumah nampaknya ini ya. Berarti lagi tak jualan kah? Lagi libur Pak, Imlek. Oh, libur Imlek ya. Baik, Pak Janu mungkin lagi Imlek kan kali ya, atau di radio kali. Yang libur shalom ya, yang libur semua bisa hadir di sini ya. Baik, puji Tuhan. Kalau tadi saudara kita dengarkan apa ya? Saudara bisa sharing gitu ya, sharing tentang bagaimana firman Tuhan yang nyata itu saudara, itu memberikan kita pengalaman-pengalaman yang baru ya di dalam Tuhan. Dan normalnya harus demikian ya. Jadi apa arti lahir baru yang sesungguhnya itu saudara? Itu kita semakin hari semakin mengerti. Jadi lahir baru yang dimaksud bukanlah sesuatu yang abstrak gitu. Kalau dulu kan abstrak ya. Abstrak itu kan tidak kelihatan. Tapi saudara, sekarang semua pengertian-pengertian yang dulu abstrak, sekarang itu menjadi kenyataan gitu. Abstrak itu sesuatu yang tidak kelihatan, yang tidak bisa dianalisa gitu. Jadi dulu kita boleh dikatakan sebetulnya, sekarang boleh kita katakan bahwa dulu kita dibutakan sebetulnya. Ya. Dibutakan oleh pengertian-pengertian yang kurang jelas gitu ya. Karena memang itu sengaja dibutakan juga oleh si jahat gitu. Oleh karena di satu sisi memang ini adalah satu perjalanan gitu. Saudara, kalau kita lihat ketika ada kabar mempelai datang gitu ya. Itu kan orang 5 gadis bijaksana itu kan mereka itu memulai perjalanan bersama dengan Tuhan sebetulnya ya. Cuman yang bodoh yang tidak mempersiapkan ini tidak bisa memang gitu loh.
tidak bisa mengikuti karena kan memang harus butuh pelita. Berarti kan kalau butuh pelita, berarti kan jalannya kan gelap ya atau malam gitu. Nggak mungkin dong pelita kita butuhkan lagi dalam keadaan terang gitu. Pelita hanya kita butuhkan lagi dalam keadaan gelap. Ya. Jadi saudara, di dalam bait suci itu kan juga ada 3 tempat ya. Kalau di ruang suci itu kan masih ada pelita ya. Tapi kalau di ruang maha suci itu tidak ada pelita, saudara. Itu gelap. Ya, itu gelap. Nah, memang saudara dikatakan bahwa tidak ada lagi tirai katanya ya. Jadi tirai itu telah terbelah karena tirai itu sebetulnya adalah Tuhan. Gitu. Nah, saudara, berarti kan kita harus menyatu dengan Tuhan. Harus mengalami yang namanya perjamuan kawin anak domba dulu. Kalau dulu kita telah menganggap bahwa tidak semua orang akan mengalami perjamuan kawin anak domba. Dulu kan hanya mempelai. Sehingga orang itu tidak terpacu untuk semakin dalam ke dalam Tuhan. Apalagi si jahat itu sudah menipu juga bahwa kita diiming-imingi sorga gitu. Karena memang Tuhan pernah berjanji. Padahal saudara, sifat firman Tuhan itu selalu sifatnya itu nubuatan. Nubuatan itu artinya berkembang gitu. Makanya kita tidak boleh menginterpretasikan isi daripada nubuatan. Karena ahli Taurat menginterpretasikan nubuatan tentang kedatangan Mesias, justru mereka tidak bisa melihat kedatangan Mesias itu sendiri. Ya. Nah, jadi saudara, sekarang ini kita mesti mengerti bahwa tidak ada orang yang bisa mengatakan kalau dia itu sudah mengenal Tuhan. Tidak bisa. Itu bertentangan dengan kebenaran gitu. Jadi harus Tuhan yang bilang, kalau engkau sudah melihat aku, engkau sudah melihat Bapa. Itu Tuhan yang bilang. Itu tidak bisa dari kita sendiri. Harus Tuhan menyatakan. Lalu ketika Tuhan menyatakan dalam hati kita, barulah kita mengatakan sesuatu. Sama seperti Simeon, sama seperti Hana. Ya, perempuan yang ada di bait suci. Mereka telah menghabiskan sisa hidup mereka di rumah Tuhan dengan berpuasa, merendahkan diri, mencari Tuhan, mencari kebenaran, barulah roh itu menyatakan di dalam mereka melalui mulut mereka. Maria juga demikian, bernubuat. Ya, dia bernubuat tentang apa yang dia alaminya. Itu karena Roh Kudus yang bekerja dalam dia. Jadi sedalam apapun pengenalan kita akan Tuhan, kalau kita mengatakan kita sudah mengenal Tuhan, maka kita rentan sekali tertipu oleh si jahat. Kita rentan sekali dimakan oleh iblis gitu. Ya, rentan gitu. Berbahaya. Ya. Karena akan ada nanti yang namanya roh puas diri gitu. Begitu kita ada puas diri, maka kita akan berhenti dulu di kaki Tuhan. Saudara, hidup kita di muka bumi ini ketika kita diberikan 70, kalau kuat 80 gitu ya, itu firman Tuhan. Tetapi semakin kita mendekati selesainya pekerjaan Tuhan. Jadi sekarang pengertian akhir zaman itu luas ya. Jadi bukan hanya akhir zamannya bumi ini. Tapi terlebih dahulu akhir zamannya itu adalah kita ini. Kita masing-masing punya akhir zamannya. Makanya dikatakan jangan hari Tuhan itu jangan datang kepadamu secara tiba-tiba gitu. Kenapa tiba-tiba? Karena kita nggak berjaga-jaga. Makanya ketika dia datang,
Ketika dia datang, katanya dia datang seperti pencuri, nggak diduga, nggak terduga gitu loh maksudnya, kedatangannya. Jadi akan ada orang yang merasa dia percaya kepada Tuhan, tetapi tidak tahu bahwa Tuhan sedang datang. Kalau ada orang yang sibuk memperhatikan tanda-tanda kedatangan Tuhan, sibuk membicarakan, oh itu belum tandanya. Atau ada orang yang mengatakan, oh itu sudah tandanya. Tetapi mereka tidak pernah mengerjakan menanti-nantikan Tuhannya dengan serius, maka mereka akan terlewat pasti. Jadi ketika ada orang mengatakan, mempelai sudah datang. Oh, mereka itu akan tetap terlena di dunia ini, tetap masih memprioritaskan dunia ini gitu. Sehingga itu yang membuat dia tertinggal. Ya. Jadi saudara, jadi hal-hal yang dulu itu abstrak, tidak terlihat, maka itu sekarang itu menjadi kenyataan gitu. Saudara mungkin sudah sering mendengarkannya. Hanya saja saudara kadang karena saudara nggak serius tiap kali memegang, mempelajari, makan, nggak nancepin firman itu di pikiran saudara, di hati saudara, nggak memegangnya sebagai satu kebenaran, atau tidak menghargainya, maka akan banyak hal yang terlewat gitu loh. Walaupun Tuhan tetap sabar gitu ya, tetap sabar menantikan kita, tetapi saudara nanti akan ada hal karena kita nggak serius gitu, selalu akan ada masalahnya bagi kita sendiri gitu. Karena kita akan kedapatan tidak menghargai. Kita pikir waktu masih banyak, ternyata tidak. Nah, apalagi masa-masa sekarang ini, saudara, ini masa-masa di mana mendekati selesainya prosesnya. Sementara kita belum tahu bagaimana caranya kita itu terus berjalan bersama dengan Tuhan, maka nanti kita akan kelabakan gitu. Ya. Jadi saudara, ini justru masa-masa yang sangat menyenangkan sekaligus juga menegangkan gitu. Ya. Kita pikir kita masih tetap ada di dalam waktu yang sama, ternyata waktunya sudah cepat berubah gitu. Jadi saudara, ketika kita dilahirkan baru, sekarang dilahirkan baru itu bukan seperti yang kemarin prinsipnya. Menerima kedatangan Tuhan yang pertama. Sekarang ketika kita menerima kedatangan Tuhan yang kedua, kita seperti lahir baru kembali. Artinya ada hal yang dulu, pengertian-pengertian yang dulu kita harus segera menanggalkannya. Supaya kita boleh terus mengikuti kemana anak domba itu pergi. Supaya kita boleh mengikuti gerakan-gerakannya di dalam kita. Tadi saya katakan kepada saudara, setiap hal-hal kecil, apa saja yang saudara hadapi setiap hari, sekarang itu tidak ada yang secara kebetulan. Kalau dulu kebetulan, kalau sekarang tidak. Karena saudara sudah mulai merasakan arahan-arahan di dalam hati saudara. Kan saudara sudah mulai menemukan satu keyakinan bahwa itu Tuhan. Saudara punya satu iman yang kuat, yang kokoh, dan saudara tidak mungkin menolak suara itu gitu. Itu anugerah. Dan itu Tuhan gitu. Oke, jadi sekarang dalam setiap hari yang saudara lewati gitu, hari demi hari, itu menjadi hari yang penting bagi saudara. Setiap hari yang saudara lewati. Coba perhatikan, saudara bisa riset diri saudara sendiri ya. Di mana hati saudara setiap hari. Saudara bisa riset gitu.
Dan dari situlah nanti lahir satu doa. Sekarang kan sudah harus ada konsep dalam pikiran kita kan begini. Bahwa tak ada gunanya kita mencari sesuatu hal yang sifatnya sementara. Karena kan kita sudah tahu nih, kita sudah terbangun di dalam kita itu, kita sudah lebih menghargai Tuhan, karena Tuhan itu pemilik segalanya. Pemilik masa depan kita, pemilik hidup kita, pemilik alam semesta ini, dan kita sudah menyembah Dia atau mentaati Dia gitu loh. Sekarang ujiannya adalah dalam hati kita. Di mana sekarang hati kita ini berada setiap hari? Ya, hal ini penting dan ini satu pelajaran yang serius. Jadi saudara harus mulai melihat itu supaya begini, supaya nanti saudara akan mendapatkan satu kekuatan yang baru atau satu hidup. Karena kita ini butuh hidup yang baru setiap hari. Karena saudara, semakin lama kita itu, karena kita itu mulai ada terang, maka kita itu menjadi menjadi target daripada musuh. Tapi target di sini bukan lagi masalah mencelakakan kita, bukan itu masalah yang paling saudara, bukan itu masalah yang paling serius. Karena di satu sisi saudara, ketika kita sudah mulai didapatkan oleh Tuhan, perhatikan setiap kata-katanya ya. Ketika kita sudah mulai didapatkan oleh Tuhan, maka sekarang iblis itu sudah harus sangat hati-hati terhadap kita. Karena kita sudah didapatkan oleh Tuhan. Dia nggak berhadapan dengan kita lagi. Dia sedang berhadapan dengan Tuhan gitu loh. Jadi kalau dia macam-macam, dia berurusan langsung dengan Tuhan. Walaupun tanpa kita ketahui. Karena hati kita sudah melekat kepada Dia. Nah, tapi sekarang itu saudara, urusannya adalah kita itu ketika kita sudah mulai memperhatikan Tuhan gitu, maka setiap hal-hal yang sudah dipercayakan Tuhan dalam kita itu diminta pertanggungjawaban kita. Tapi saudara, jangan takut ketika diminta pertanggungjawaban ini, karena ini juga masalah Dia yang mengerjakan di dalam kita. Dia yang mau hidup di dalam kita. Oke? Dia yang mau hidup. Jadi, seperti saya katakan tadi pagi bahwa selangkah yang kita ambil mendekat kepada Tuhan, maka itu berbanding lurus juga dengan tanggung jawab yang diminta dari kita. Gitu. Jadi, kita tidak bisa menambah sehasta saja dari hidup kita katanya. Kita nggak bisa menambah sehasta saja. Berarti, kalau Dia berikan sehasta lagi hidup kita, berarti saudara itu adalah anugerah. Kalau Dia tambahkan sehasta gitu. Jadi begitu kita datang kepada Tuhan, saudara, diam-diam Tuhan itu menambahkan sehasta. Itu seperti kalau saya katakan ini kayak perumpamaan lah. Ya. Jadi dia seperti menambah sehasta. Ya, menambahkan sedikit. Dengan diam-diam tanpa kita ketahui. Ya, ini proses kerjanya di dalam kita. Jadi saudara, ini kata-kata dengan tidak kita ketahui, itu kita butuhkan supaya begini, supaya di dalam diri kita ini tidak ada usaha untuk menambah hidup kita. Atau gini, meminta daripada Tuhan terus anugerahnya. Berikan lebih lagi gitu. Kita mencari. Itulah orang-orang terjebak di dalam mendapatkan lebih banyak daripada Tuhan, urapan daripada Tuhan gitu. Dia dengan sekuat tenaga, karena dia merengek-rengek terus saudara, dikasih sama Tuhan. Tetapi sebetulnya ketika dikasih, nanti kamu akan tahu sendiri. Itu maksudnya. Jadi orang yang terlanjur ingin mendapatkan lebih banyak daripada Tuhan, sebetulnya dia itu
agak sulit untuk ditaklukkan oleh Tuhan gitu. Karena dia sudah selalu punya bargain gitu. Selalu punya sesuatu yang yang dia tidak sadari bahwa sebetulnya itu adalah tipuan daripada si jahat. Dia sedang dimakan oleh si jahat gitu. Karena si jahat ini, karena dia tidak tahu apa-apa lagi tentang rahasia daripada Tuhan gitu, maka dia memakai orang-orang yang sudah mulai lampu sorotnya sorga itu ke dia gitu. Jadi si jahat ini selalu mencari waktu gitu loh. Karena dia sangat menginginkan sekali berita-berita yang baru dari sorga. Kalau saya katakan dari sorga ini dari Tuhan gitu. Karena saudara, sorga itu bukan sesuatu yang kelihatan. Kenapa dikatakan iblis itu tidak bisa lagi masuk ke sorga? Tidak izinkan lagi. Karena apa? Karena sekarang sudah ada dalam tahapan pekerjaan yang baru. Kalau di dalam kitab Ayub dikatakan mereka itu bisa menghadap gitu. Lalu datanglah firman yang baru, nggak bisa lagi. Karena waktunya sudah semakin singkat gitu loh. Jadi dia ini kelabakan, saudara. Si jahat itu mulai kelabakan, dia tidak tahu banyak informasi dari sorga gitu. Ibaratnya saudara, kalau satu negara ingin menjatuhkan negara yang lain gitu, dia kan punya intelijen gitu. Nah, tetapi tiba-tiba negara itu yang akan mata-matai dia, ternyata dia sudah punya sistem pertahanan yang baru gitu. Sehingga intelijennya itu tidak bisa masuk. Dia mau sadap informasinya segala macam, dia naikkan pesawatnya di atas ketinggian yang berapa ribu meter di atas gitu ya, berapa ribu kaki gitu. Nah, dia masuk tapi dia nggak bisa lagi gitu loh. Nah, seperti inilah usaha si jahat ingin mendapatkan hal-hal yang baru. Jadi hidup yang dimaksud itu bukan sekedar perkataan Tuhan, bukan. Jadi perkataan Tuhan itu kan ada dalam Alkitab. Ya, jadi orang-orang yang hanya sibuk itu mencoba terus berputar-putar di Alkitab, isi Alkitab, itu tidak menjadi targetnya si jahat lagi. Itu sudah kayak jadi tawanan gitu. Itu sudah jadi kayak tawanannya iblis gitu. Dia tidak terlalu memusingkan itu. Jadi yang dia target sekarang itu adalah orang-orang yang duduk di kaki Tuhan ini. Kalau dia boleh makan kita. Jadi yang dimakan itu sebetulnya adalah informasi. Hal-hal baru yang diberitakan Tuhan kepada kita gitu. Karena ini sebagai usaha dia, karena memang pekerjaannya di situ. Kan kita tahu saudara, si jahat itu juga, tetap dia itu juga hambanya Tuhan. Sekalipun Tuhan katakan dia itu musuhnya, tetapi kita tidak boleh lupa kalau dia itu tetap hambanya Tuhan. Tuhan berdaulat atas dia. Dan dia sudah tahu dia tidak bisa mengalahkan Tuhan. Sudah pasti. Cuman saudara, dari firman Tuhan yang dia dengarkan, apalagi kalau dia dengarkan begitu keluar firman seperti ini, lama-lama dia belajar. Dia belajar karena untuk menghindari kesakitan-kesakitan yang dia alami ketika sebagian daripada manusia ini mulai menjadi umat Tuhan gitu. Sekarang sudah terbuka, saudara. Apalagi bagi kita sekarang informasinya terbuka gitu. Terbuka sekali gitu. Kita ada dalam terangnya dia gitu. Jadi begitu kita mengetahui kebenaran ini, saudara,
maka cengkeraman dia atau racun-racun dia itu mulai terus kelihatan gitu. Akan kita ketahui gitu. Sehingga dia itu semakin hari semakin sulit untuk mendapatkan sesuatu dari kita gitu. Ya. Jadi saudara, seperti saya katakan tadi saudara, ketika kita sudah mulai semakin mengerti ini kebenaran, kita mengerti dan kita sudah makan daripada perkataan-perkataannya. Kita sudah tahu sekarang bahwa kuncinya adalah rela kehilangan nyawa. Kita tahu kebenaran itu. Oke? Di dalam kita ada satu, entah kenapa kita nggak tahu dari mana, tapi itulah Tuhan. Kita seperti punya keberanian yang makin lama makin meningkat. Kekhawatiran kita akan hidup kita itu makin lama makin hilang gitu. Makin lama makin hilang. Kita nggak takut lagi tentang masa depan kita. Karena apa? Karena kita sadar sekarang kita sudah didapatkan oleh Tuhan. Oke, kita sudah didapatkan oleh Dia, dan makin lama kita ketika kita makin serius duduk di kaki Tuhan, kita mulai dalam waktu-waktu yang kita habiskan setiap hari, kita mulai menaruh hati kita di sorga gitu. Menyimpan harta kita di sorga gitu. Artinya kita memusatkan perhatian kita kepada Tuhan. Kita sudah sangat percaya bahwa tidak ada yang kebetulan terjadi dalam hidup kita. Semua kita tahu Dia berdaulat. Dan kita yakin Tuhan memihak kita. Karena apa? Karena kita ini pekerjaannya Dia. Karena diam-diam perkataan-perkataannya itu sudah kita makan soalnya. Artinya dimakan di sini, itu berarti perkataan-perkataannya itu menjadi menyatu dengan kita gitu loh. Setiap kali kita makan perkataannya, maka di situ racun-racun daripada si jahat itu, racun-racun buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, lama-kelamaan itu mulai hilang gitu loh. Kayak dinetralisir oleh perkataan-perkataan Tuhan yang baru yang kita dengar setiap hari. Sekarang saudara, kita tidak begitu merasa takut lagi ketika kita misalnya nggak membaca Alkitab gitu. Kita nggak begitu takut lagi. Kalau kemarin kan mungkin kita takut, oh ini jangan-jangan ini sesat ini. Ternyata kan bukan. Karena apa? Alkitab kan sudah tersimpan di sini. Benarkah? Kapan saja kita butuhkan, kita tinggal kita lihat aja di Google, kita tinggal cari, kan gampang gitu. Kalau diingatkan. Nah, tetapi saudara, Tuhan sudah berhasil membawa kita keluar dari situ. Dengan apa saudara? Dengan Dia mengucapkan perkataan yang baru. Awal-awalnya saudara, Dia masih mengutip dari Alkitab. Oke? Nah, tetapi Dia mulai membawa kita selangkah lagi ke depan. Oke, Dia bawa kita selangkah, Dia mulai begini. Oke, kamu beranikah terus berjalan bersama dengan aku? Berani Tuhan, gitu. Oke, sekarang ini tahapan baru. Sekarang coba nggak usah kutip dari situ. Oke, sekarang beranikah engkau mengatakan sesuatu yang belum terpikirkan olehmu? Apa yang tidak terpikir, apa yang tidak pernah didengar, apa yang tidak pernah kita lihat, bahkan apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, itu yang Tuhan sediakan. Nah, ini kan butuh iman ya. Amin, saudara. Ini butuh kita itu rela melepaskan harta-harta kita yang lama. Harta itu adalah pengetahuan kita tentang Tuhan selama ini gitu. Pengetahuan yang diajarkan oleh orang-orang yang kita idolakan. Termasuk para orang kudus yang kita idolakan. Mau siapapun dia, mau Abraham kah, mau Yakub kah, mau Ayub kah, mau siapa saja orang-orang kudus itu. Oke? Yang kita coba ingin belajar dari gaya hidup mereka. Tentu saudara, orang-orang Kristen yang sekarang itu masih banyak tinggal di area situ, saudara.
Terbukti daripada khotbah-khotbah mereka. Jadi mereka selalu bernubuat dari Alkitab ini, saudara. Mereka tidak bisa keluar dari situ. Karena apa? Karena mereka takut sesat. Mereka lupa kalau Tuhan Yesus yang kita teladani itu mengatakan, kalau aku gurumu dibilang sesat, apalagi kamu. Nah, tetapi saudara, dengan seiring perjalanan waktu, sekarang kita itu tidak peduli lagi apakah kita sesat atau tidak. Kita nggak peduli, karena apa? Dia sudah kasih dasarnya kita. Dia sudah kasih tahu kita, berhenti makan pohon pengetahuan baik dan jahat, salah dan benar. Kita sudah dibawa keluar, kita nggak peduli lagi, entah kita itu, kita nggak menghakimi diri kita sendiri lagi, kita nggak tahu. Karena kan ceritanya begini, saudara. Kita ingin berusaha baik, ternyata itu dari usaha kita. Salah juga di hadapan Tuhan. Itu kekejian di hadapan Tuhan. Lalu kita menunggu bagaimana caranya ingin berbuat baik, kita nggak tahu. Gimana dong Tuhan gitu. Oh gitu. Sampai ketika kita itu sudah melewati pengalaman yang dialami oleh Paulus. Aku tidak tahu, sampai dia mengutuki dirinya, aku manusia celaka. Oke, sekarang kita lolos dari situ. Ini tergantung iman saudara. Anggap saja lolos itu bisa, saudara. Karena saudara ingin mengikuti Tuhan. Jadi dalam hal ini saudara, dia kasih kita nasihat-nasihat gitu. Nasihat-nasihat untuk mengikuti dia. Nasihat untuk makan firman-Nya. Nasihat untuk tidak perlu terlalu cepat ngejar dia. Tidak perlu harus terlalu banyak makan dari dia. Minta upah dari dia. Nggak perlu lagi. Tapi kita itu terus memandang dia. Dan ketika kita diperhadapkan dengan ujian-ujian setiap hari, ketika kita diperhadapkan dengan masalah, kita cepat-cepat itu, ini saudara, tadinya kok kita melihat gejolak di dalam diri kita. Mau marah gitu kan. Rasanya mau marah gitu, tapi kita ingat lagi Tuhan. Tuhan, aku nggak tahu keadaan ini. Aku lihat diriku. Oke? Nah, jadi saudara, Tuhan tarik kita. Oke, sekarang gini. Tuhan bilang, Tuhan tarik kita. Untuk berapa jangka waktu kita itu jadi suka duduk di kaki Tuhan. Diam-diam saudara, kita itu bangun dini hari gitu ya. Misalnya sebelum jam 4 kita bangun mungkin. Lalu diam-diam dalam hati kita mencari Tuhan. Jadi walaupun kita nggak menemukan sesuatu, tapi kita sudah berani duduk di kaki Tuhan gitu. Nah, tahukah saudara, Tuhan itu bukan di sorga. Tuhan itu sekarang karena dia sudah ada di bumi, itu firman saudara. Jadi kalau dikatakan dia sudah datang, itu firman. Itu mengubah paradigma kita ini sekarang. Jadi jangan lagi bilang dia di sorga. Dia di sini. Jadi apa saja yang timbul dalam niat hati kita, dia ketahui. Karena apa? Karena dia bilang, dia ada di sini. Dia yang bilang loh. Bukan kita yang bilang, dia yang bilang. Kalau kita yang bilang, itu namanya kita berimajinasi terus. Atau kita berusaha supaya dia terus ada di hati kita. Salah juga. Kita percaya bahwa dia ada di sini di rumah kita ini. Di seantero hidup kita yang dikatakan tadi pagi itu. Telah mengalahkan kerajaan kita yang besar ini gitu. Meruntuhkan kita gitu. Kita sudah ditaklukkan oleh dia. Sekarang dia ada di sini. Nah, jadi sekarang dia apa saja yang timbul dalam pikiran kita, langsung dia tahu. Karena kita tahu keadaan seperti itu, ya sudah, tinggal kita bilang sama Tuhan. Dan Tuhan tahu. Dan diam-diam, Tuhan menyiapkan sesuatu kepada kita. Karena secara otomatis dia tahu kapan kita siapnya. Dia tahu secara otomatis kapan waktu tepatnya membicarakan sesuatu yang kita butuhkan saat itu. Dia tahu memberikan upah kepada kita. Dia tahu memberikan jatah kepada kita, upah kita setiap hari, 1 dinar. Dia tahu memberikan itu, saudara. Dia kasih kita upah 1 dinar. Apa sih upah itu? Ya hidupnya, semangatnya, hikmatnya, sukacitanya, kekuatan yang baru, apa saja.
Itu upah kita. Gak usah lagi pikirin tentang upah yang lain. Itu sudahlah, itu urusan pasti ngikut akan datang gitu. Itu bonus saja lah, gak usah terlalu kita pusingkan itu. Ya, jangan lagi pernah mau terjebak di situ. Ya, nah kita sekarang kepada satu kehidupan yang baru. Karena yang lama ini segera berlalu ini dan akan makin cepat berlalu. Disinilah sebetulnya tingkat berjaga-jaganya Tuhan. Makanya Tuhan bilang, rubuhkan bait suci ini. Kan dia bilang kan? Bait suci ini rubuhkan, aku akan bangun dalam 3 hari katanya. Orang-orang bilang 46 tahun kami bangun ini katanya. Dibangun oleh nenek moyang kami. Nenek moyang kita membangun 46 tahun. Kamu bilang mau bangun dalam 3 hari? Berarti 3 banding 46 tahun. 46 tahun kali 365 tahun. Aduh, berapa banyak gitu. Berarti apa maksudnya, saudara? Ada percepatan. Jadi, saudara, selama pekerjaan Tuhan 3,5 tahun itu, saudara, itu intens daripada dia itu duduk di kaki Tuhan. Keseriusan dia duduk di kaki Tuhan makin lama, makin kuat. Ini bukan karena dari dirinya sendiri, bukan. Itu dari roh Tuhan yang ada di dalam dia. Yang bekerja makin lama makin kuat di dalam dia setelah pentahbisannya. Oke? Nah, demikian juga kita. Ketika kita semakin mengerti sekarang bahwa kita itu ternyata sudah ada di hadirat Tuhan atau di tahtanya Tuhan selama 357 hari ini, saudara. Kita semakin mengerti. Kita mulai mengatakan dengan mulut kita. Ketika kita mengatakan berkali-kali. Coba saudara, ketika saudara tadi lagukan, kita nyanyikan lagu yang Tuhan berikan kepada anak-anak kita. Tahu enggak? Ada sesuatu di dalam diri kita yang rasanya kok lagu itu kok makin gimana gitu ya. Kok makin hidup ya. Itu karena apa, saudara? Karena kita ucapkan lewat mulut kita. Kita keluarkan. Itu punya daya cipta. Itu punya sesuatu yang membungkam mulut musuh gitu. Sehingga makin lama, saudara, cengkeraman dia, atmosfer dia atas lingkungan kita ini, saudara, itu makin lama dia makin gak bisa mendeteksi kita gitu. Makin gak bisa. Karena apa? Hidup Tuhan, itu Tuhan limpahkan kepada kita gitu. Namun kenapa dia berikan setahap demi setahap, sejengkal demi sejengkal gitu? Adalah karena memang di satu sisi dia tahu sedalam apa kita rusak, namun kita belum tahu. Walaupun dikasih tahu kepada kita tentang kerusakan kita, ketika kita menjalani hidup kita, ketika kita berhadapan dengan orang, berhadapan dengan masalah, dia tahu, saudara, ada masih kecenderungan gagal di dalam kita, sehingga dia berhati-hati. Bahkan, saudara, dia akan boleh dikatakan kita tidak akan mendengarkan lagi kata pujian dari Tuhan terhadap kita. Kalau di masa yang lampau, mungkin dia masih memuji kita. Kalau saudara perhatikan pelatih sepak bola kita ya, kemarin baru menang 4-1 gitu. Tapi ketika menang itu, saudara, dia marah gitu. Dia nggak mengatakan satu pujian gitu. Karena apa? Karena dia lihat, nggak bisa kayak gini, bukan kayak gini gitu. Pertandingan berikutnya baru dia tepuk tangan gitu. Saudara, Tuhan itu, saudara, makin kesininya kita, saudara, kita akan semakin dibuat begini, saudara. Sampai kita itu merasa kita belum mencapai apa-apa di dalam Tuhan. Makanya, saudara, tadi saudara perkataannya kan begini. Sedalam apapun kita sudah mengetahui kebenarannya, sedalam apapun kita punya pengalaman tentang Tuhan, itu masih sebutir pasir. Seperti setitik air di dalam samudra. Perkataan itu mengandung hikmat. Supaya apa? Supaya tidak pernah kita mengukurkan diri kita ini lebih daripada orang lain. Supaya apa, saudara?
Supaya kita mengetahui bahwa ternyata saudara, di satu sisi saudara, si jahat ini di hadapan kita, itu Tuhan itu memberikan dia kesempatan. Supaya apa saudara? Supaya semua segala kejahatan ini nantinya itu dengan mudah disingkirkan oleh Tuhan gitu. Jadi saudara, kitalah medianya. Pemahaman kita, cara kita makan firman itu setiap hari. Ketekunan kita duduk di kaki Tuhan setiap hari. Itulah yang membuat kita, saudara, itulah yang membuat kita itu bisa membuat iblis itu makin tersiksa di sana. Tersiksa dalam arti begini, saudara. Makin lama, saudara, dia itu akan dengan sendirinya lenyap sendiri gitu. Jadi nggak bakalan muncul lagi. Jadi kalau sepertiga dari antara malaikat-malaikat yang jatuh ini mereka berdagang dan mereka sudah menguasai generasi-generasi sebelum kita, maka dengan adanya manusia yang sekarang yang masih hidup ini, dengan adanya kita, dan sekarang kita diberikan pengertian sekarang bahwa kita itu akan hidup selama-lamanya. Tetapi saudara, di situ ketika Tuhan berfirman seperti itu, ada juga si jahat itu bisa menipu kita. Seperti awal-awalnya saudara. Kita pikir saudara, kita ini akan masuk dalam kerajaan 1000 tahun seperti dalam pikiran kita. Tetapi ternyata saudara, sekarang ini saudara, dia singkapkan lagi gitu. Dia nyatakan lagi. Jadi di dalam diri kita ini saudara, ketika kita semakin duduk di kaki Tuhan, membuat kita ini semakin hati-hati dalam hidup kita. Dan dia menaruhkan sesuatu perkataan di dalam diri kita, bahwa kapan saja kalau kita lengah, kita itu bisa disambar. Kapan saja. Perkataan ini membuat kita tahu diri. Dan tahu diri ini perlu, saudara. Tahu diri ini perlu sampai sebatas apa kita itu mengucapkan perkataan-perkataan. Jadi, saudara, nanti kita akan tahu apakah kita bisa mengucapkan perkataan ini ataukah belum. Seberapa banyak kita bisa menyampaikan perkataan. Jadi di dalam sini, saudara, seperti sudah ada alarm. Ini latihan, saudara. Dan tahukah saudara, ketika kita memandang terus, ketika kita terus bergaul dengan Tuhan yang menjadi manusia di dalam kita. Perhatikan saudara, ada perbedaan sedikit ya. Sedikit perbedaan antara Tuhan yang di sorga yang adalah roh dengan firman yang menjadi manusia yang sekarang tinggal di dalam kita. Tuhan yang menjadi manusia itu adalah Tuhan Yesus yang dulu pernah menjadi manusia itu. Sekarang tinggal di dalam kita. Tetapi dia yang tinggal dalam kita ini bukan lagi dia itu yang ingin menebus dosa kita. Itu yang dulu. Tetapi karena dia sama, jadi dia akan share kepada kita. Bagi pengalaman. Apa yang dibagi pengalamannya? Pengalaman yang dibagi kepada kita adalah bagaimana dulu dia hidup ketika dia itu menjadi anak manusia di hadapan Bapaknya. Di satu sisi dia bilang, aku dan Bapa satu. Tetapi di sisi yang lain dia bilang, kalau boleh lalukanlah cawan ini. Jangan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu lah yang jadi. Di satu sisi, saudara, dia sangat berjaga-jaga setiap kali dia melakukan pelayanannya. Dia berjaga-jaga, dia benar-benar berdoa. Ketika dia menghadapi Yohanes Pembaptis, saudara, dia itu tidak dengan lancang ingin mencoba menguatkan Yohanes Pembaptis. Dia tahu sebetulnya Yohanes Pembaptis itu, kamu ini nggak ngerti. Bro, kamu nggak ngerti. Tetapi dia menjaga dirinya tidak lancang melakukan pekerjaan untuk menguatkan Yohanes Pembaptis. Gitu. Ketika dua muridnya datang,
menanyakan kepada dia, engkaukah Mesias yang akan kami nantikan itu, yang akan datang itu? Atau katakanlah terus terang, supaya kami, siapa tahu kami masih menantikan yang lain. Tuhan Yesus tahu. Tapi tahukah saudara, dia tidak menyampuri pekerjaan Bapaknya di situ. Bisa melihat sedikit perbedaan itu ya. Karena ini kita butuhkan. Karena nanti roh yang sama ini, Tuhan yang sama itu, kan sekarang kan tinggal di dalam kita nih. Dia kan akan makan bersama dengan kita nih. Makan itu saudara, itu kayak cerita gitu loh. Sharing gitu loh. Ini loh, bagi pengalaman gitu loh. Dia akan cerita pengalaman yang dulu tidak sempat diceritakan sama murid-muridnya. Karena murid-muridnya ini masih bersaing gitu loh. Ingin lebih besar, ingin di posisi sebelah kanan atau sebelah kiri. Mereka nggak ngerti. Jadi ketika Petrus dan murid-murid yang lain sudah selesai hidup mereka di muka bumi. Oke, sekarang kita yang hidup sekarang ini melanjutkan kehidupan mereka. Karena kita sama dalam hal ini dengan kita dengan rasul-rasul yang lain, kita sama dengan mereka. Mau siapapun mereka, kita sama dalam hal ini. Kita manusia yang sudah dirusak. Bedanya kita dengan Tuhan Yesus nggak dirusak. Kita dirusak. Makanya di dalam diri Yesus berkenan diam seluruh kepenuhan Allah. Oke, berkenan diam. Tapi walaupun begitu saudara, jadi pekerjaan Tuhan itu benar sempurna di dalam diri Yesus. Karena nanti inilah yang akan bisa hidup di dalam kita. Inilah kita yang menantikan kedatangan Tuhan yang kedua, dan kita sudah menerima kedatangan Tuhan yang kedua. Jadi nggak usah mimpi, oh nanti dia datang lalu bicara kepada kita, akulah dia Tuhan. Jangan. Nggak usah mimpi. Nggak usah menginginkan hal itu. Bukan seperti itu caranya. Karena yang kita terima adalah perkataan. Firman. Firman inilah yang kita makan, kita percayai dengan iman kita yang sederhana. Iman kita makin bertumbuh nanti. Makin bertumbuh, dan sejengkal demi sejengkal dia tambahkan hidupnya kepada kita. Ini anugerah. Kalau kita boleh melewati tahun ini, anugerah. Terima kasih Tuhan. Kita melewati sekarang satu hari demi satu hari, anugerah. Kita tidak tahu, kita nggak perlu tahu apa yang akan terjadi besok. Kita tidak perlu meramalkan apa yang akan terjadi besok. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kita lalui hidup kita hari demi hari. Oke? Apa yang terjadi saudara? Selalulah belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Pujilah Dia. Jangan pernah menganggap bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saudara tidak dilihat lagi oleh Tuhan. Semuanya kelihatan. Dan kalau saudara sudah hidup seperti ini, saudara akan mengerti apa itu takut akan Tuhan. Apa itu hidup kudus. Apa itu terpisah dari dunia ini. Makin lama, kita akan makin mengerti. Ya, jadi saudara, ketika kita berjalan terus bersama dengan Tuhan, setiap hari kita berjalan terus dengan Tuhan, Dia melimpahi hidupnya kepada kita. Seperti saya katakan saudara, mulai ada di dalam kita itu berjaga-jaga. Kita menantikan Tuhan. Kita akan tahu saudara, waduh, untuk memulai hari ini. Ketika kita diperhadapkan dengan banyak hal gitu, kita sudah memperhatikan hati kita. Dan diam-diam kita sudah mulai tahu caranya berdoa. Bagaimana caranya berdoa? Bukan lagi menghafalkan doa yang diajarkan. Ya, jadi sekarang ini saudara, sikap kita adalah bagaimana sebetulnya menyambut Tuhan ini setiap hari.
bagaimana memperkenan Tuhan ini setiap hari, saudara. Bagaimana menundukkan diri kita dengan sadar sesadar-sadarnya oleh karena kita mengasihi Tuhan. Bagaimana mentaati Tuhan ini. Bagaimana belajar taat. Bagaimana artinya memuji Tuhan. Bagaimana artinya mempersembahkan hati kita kepada Tuhan. Kita sudah mulai makin mengerti setiap hari dan kita diajarkan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tidak ambil pusing lagi. Tapi kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Dan kita tidak mau ditahan lagi oleh segala usaha si jahat untuk membuat kita, kamu sudah mencapai ini. Begitu dia, kadang-kadang saudara kita nggak tahu ya, di dalam mimpi kita, dalam penglihatan kita, kadang-kadang saudara kita nggak tahu bahwa itu jebakan. Jebakan daripada si jahat. Perasaan damai, perasaan puas diri, perasaan sudah melakukan sesuatu untuk Tuhan. Kadang-kadang perasaan seperti itu, saudara, adalah tipuan. Saudara, perhatikan Tuhan Yesus. Ketika Petrus mengatakan, itu tidak akan terjadi kepadamu. Jauhlah daripada itu. Tuhan tahu caranya menghardik. Ketika harusnya dia berempati kepada Yohanes Pembaptis, dia tidak melakukannya. Saudara, ketika dia dengar kepala Yohanes sudah dipenggal, coba saudara, kalau saudara ini saudara, coba bayangkan kalau itu saudara. Tuhan Yesus ketika dia tahu Yohanes itu mempersiapkan jalan untuk dia. Bagaimana hati saudara? Dan pada waktu itu saudara, ketika dia mendengarkan kabar itu, dia itu sangat gundah gitu hati. Dia ingin sendirian lagi dengan Tuhan. Tetapi saudara, tiba-tiba orang banyak mengikuti dia. Tahu nggak saudara? Mana yang dia harus pilih? Mementingkan dirinya sendiri atau mementingkan mentaati bapaknya? Dua pilihan yang harus dia pilih. Itu waktu yang sangat mendesak untuk dia pilih. Dia bisa memilih. Dan pada saat itu saudara, dia nggak boleh dalam hal itu saudara, dia harus benar-benar dalam hal itu saudara, saudara mesti mengerti sekarang posisinya Tuhan pada waktu itu sebagai anak manusia dan ada roh Allahnya, yaitu Bapaknya. Karena di satu sisi dia bilang, aku dan Bapa satu. Tapi dalam hal itu, karena dia itu anak manusia, supaya kita ini ngerti sekarang. Itulah yang akan kita alami ketika kita itu mengikuti Tuhan kemana dia pergi. Tuhan tidak pernah memaksakan kehendaknya kepada kita. Itulah fungsinya kita. Itulah caranya Tuhan menyelamatkan kita. Di satu sisi kita bisa bertanya kepada Tuhan. Dia kasih kita arahan. Tetapi akan ada satu masa kita membuat pilihan. Setelah kita buat pilihan, beranikah kita bertanya lagi kepada Tuhan?
Tuhan, bagaimana dengan pilihan ini? Apakah aku sedang taat kepadamu atau aku mentaati dagingku? Saudara, kalau kita secara manusia normal, kita kan pasti akan kasihan dengan Yohanes, toh? Benar nggak? Dia sudah di penjara, harusnya sebagai seorang yang pernah dibantu oleh seorang rekan. Kan nggak ada masalah kan antara Yohanes dengan Tuhan. Yohanes itu adalah pembuka jalannya. Pembuka jalan bagi Tuhan. Tetapi saudara, ketika dia di penjara, kenapa tidak dikunjungi oleh Tuhan? Ada apa? Ada sesuatu, saudara, dalam pekerjaan Tuhan dalam hal ini, saudara, makin lama kita akan makin mengerti. Kenapa dia tidak menguatkan Yohanes dalam hal ini? Saudara, dalam hal ini kita melihat, saudara, dari semua ciptaannya itu, saudara. Itu semua adalah hikmatnya. Tetapi, saudara, firman Tuhan atau nubuatan Tuhan tidak sekaku yang kita bayangkan. Ketika memang ada tertulis tentang Yudas, tapi Tuhan bilang apa, saudara? Memang anak manusia itu akan diserahkan. Tapi terkutuklah orang yang karenanya anak manusia itu diserahkan. Berarti apa, saudara? Setiap orang harusnya dengan hikmatnya Tuhan seharusnya bisa tidak seperti itu. Makanya kepada ketujuh jemaat yang berbeda, kenapa Tuhan katakan? Karena engkau tekun menantikan aku. Kenapa kepada jemaat Efesus, mereka yang giat melayani Tuhan, tapi justru Tuhan mengatakan mereka telah kehilangan kasih mereka yang semula. Padahal mereka giat. Mereka sampai bisa menguji rasul. Tetapi kenapa orang yang tidak punya kekuatan yang seberapa dilindungi oleh Tuhan? Bahkan dikatakan, aku akan menyuruh utusan iblis itu sujud di bawah kakimu. Ada sesuatu bagian yang disediakan Tuhan bagi saudara dan saya di akhir zaman. Saudara, sekarang kita jadi mengerti bagaimana rasanya Tuhan itu menjadi daging di dalam kita. Saudara, para rasul sehebat apapun mereka, mungkin banyak orang mengikuti perkataan-perkataannya Paulus dengan pengajarannya. Tapi tahukah saudara, itu adalah perkataan Paulus, bukan perkataan Tuhan. Jadi kalau ada perkataan yang mengatakan, kalau pengakuan iman kita kan bilang begini, Alkitab
adalah firman Tuhan yang terdiri dari 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru. Itu adalah firman Tuhan. Bayangkan semua perkataan-perkataan manusia pun itu telah dibuat menjadi firman Tuhan. Padahal tahukah kebenarannya saudara? Perkataan manusia tidak bisa diubah menjadi firman Tuhan. Hanya perkataan Tuhanlah yang adalah firman Tuhan. Jadi saudara, kalau Tuhan tidak taklukkan kita, kalau kita masih mengizinkan interpretasi dari pikiran kita, lalu kita berusaha meyakinkan orang, kita belum ditaklukkan oleh Tuhan. Kita belum setiap hari mengizinkan dia berbicara lewat mulut kita ini. Kalau kita tidak mulai melihat sekarang, Tuhan, silahkan berbicara. Itu butuh latihan setiap hari, saudara. Itu butuh kerendahan hati. Jalan yang seperti ini, saudara, ini jalan yang sulit. Karena sangat riskan untuk kita ditipu oleh si jahat. Sangat riskan, saudara. Tetapi justru inilah yang membuat kita makin tekun duduk di kaki Tuhan. Makin sabar duduk di kaki Tuhan. Makin serius menanyakan kepada Tuhan. Tuhan, ini diriku atau Engkau, Tuhan? Di satu sisi kita menemukan saking berhati-hatinya kita jadi nggak berani melangkah bersama dengan Tuhan. Saking hati-hatinya. Sehingga kadang-kadang saudara saking hati-hatinya kita, kadang-kadang terucap juga. Karena negatif, kita pikir itu dari kita. Padahal Tuhan. Saudara, dalam hari-hari ketika kita mulai serius memperhatikan bagaimana Tuhan yang menjadi manusia atau firman yang menjadi manusia itu di dalam kita. Awal-awalnya mungkin kita bingung. Tetapi karena kita terus menaklukkan hati kita kepada Tuhan, maka makin lama dia makin jelas. Kita akan mengetahui apakah benar-benar kita mengasihi Tuhan. Benar-benar mentaati dia. Benar-benar mencintai dia. Benar-benar kita nggak punya hal-hal lagi yang kita inginkan selain Tuhan. Kita nggak menyimpan lagi, nanti kalau aku sungguh-sungguh sama Tuhan, aku akan mendapatkan ini, aku akan mendapatkan itu. Itu kita sudah buang semua. Karena nanti kan kita akan mendengarkan perkataan, bukankah aku sudah ada di dalam Engkau? Kau masih minta apa sih? Apalagi sih yang kita minta? Mau apa yang kita minta? Kita sudah makan setiap hari firman-Nya. Setiap hari ditambahkan hidup kepada kita. Setiap hari dia jagai kita. Dia perhatikan semua. Dia nasihati kita. Aku menasihatkan engkau. Kita mendengarkan itu. Dia ceritakan semua rahasia-rahasia dari tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab yang pernah kita kenal. Bahkan ketika kita mendengarkan perkataan seseorang, siapapun dia, diam-diam Tuhan mengatakan, itu perkataanku. Jadi saudara, seluruh alam semesta ini saudara, sekarang yang kita lihat hanya Tuhan. Bukan iblis lagi yang kita lihat. Bahkan sekalipun itu, dia itu ada ciri-ciri antikris di dalam dia yang sangat kuat gitu. Tetapi yang kita lihat adalah Tuhan. Disinilah artinya saudara, iblis itu dilemparkan ke jurang maut.
Disitulah artinya dia dilemparkan ke lautan api yang menyala-nyala. Di zaman kita terjadi. Saudara, hidup kita ini saudara, hidup yang kekal tanpa batas. Diam-diam mungkin dalam hati kita ada satu ini saudara. Tuhan, bukankah firman-Mu berkata, barang siapa yang mendengarkan perkataan-Mu akan memperoleh hidup yang kekal, akan hidup selama-lamanya. Itu kan perkataan-Mu Tuhan. Diam-diam dalam hati kita, pengen hidup selama-lamanya. Tuhan tahu saudara. Tetapi saudara, Tuhan ingatkan kita. Diam-diam dia kasih kita. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Kadang-kadang saudara, kita itu terpancing untuk mengetahui masa dan waktu. Petrus tidak menyadari tipuan si jahat itu. Sehingga dia mengatakan, apa yang akan terjadi dengan orang ini? Karena dia sudah dikasih tahu ya, nanti kamu masa tuamu akan begini, begini, begini. Wah, sakit juga sih. Lalu dia tanya, apa yang akan terjadi dengan orang ini? Bilangin Yohanes, kalau aku mau dia hidup sampai aku datang, itu bukan urusan. Kalau mau sebetulnya mau jujur ya Petrus itu, dia nggak mengetahui saudara. Dia belum mengetahui tentang Tuhan. Sedangkan Yesus saja di ujung salib dia bilang apa? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kepadamu kuserahkan nyawaku. Saudara, pas di saat yang seperti itu, tahukah saudara? Mungkin kita bisa membayangkan, oh mungkin ada orang yang bilang seperti ini. Oh nanti akan dibangkitkan oleh Bapa, bla bla. Kita akan seolah-olah dia sudah tahu apa yang akan terjadi sesudah pas di titik peralihan itu. Kebenarannya adalah Tuhan atau anak manusia tidak tahu tentang masa dan waktunya. Anak manusia. Kita ini anak manusia, saudara. Saudara, ketika dikatakan kita diberikan kuasa menjadi anak Allah, oke. Itu adalah proses pengangkatan kita ke sorga. Tapi kita nggak selamanya di sorga. Kita nggak selamanya dihakimi oleh Tuhan kan? Kan setelah selesai proses penghakiman, kan kita turun lagi katanya kan? Bersama dengan orang kudus kan? Bukan berarti kita di sorga terus, lalu kita turun lagi. Seperti kebanyakan kesalah pengertian orang tentang pengangkatan. Tahu nggak? Sampai hari ini pikiran orang masih akan mengalami pengangkatan. Nanti naik ke surga gitu. Tipuan. Karena mereka percaya dengan imajinasinya Paulus. Kenapa? Karena manusia sudah buat bahwa perkataan-perkataan Paulus adalah firman Tuhan. Itu Tuhan nggak pernah bilang seperti itu loh. Tuhan nggak pernah bilang bahwa perkataan Paulus itu adalah firman Tuhan. Oh, dia diilhami oleh Roh Kudus. Karena nggak ada yang menjelaskan kepada kita.
Semua yang menjelaskan kepada kita itu interpretasi. Mereka semua itu takut sesat. Namanya takut sesat itu manusia. Yang tidak takut sesat itu Tuhan. Jadi hanya Tuhan yang bisa menerangkan itu. Hanya Tuhan yang bisa mengatakan itu imajinasinya Paulus. Dia sudah menginterpretasikan firman Tuhan. Tetapi orang zaman berikutnya mengatakan itu pewahyuan. Firman Tuhan aja bilang, anak manusia tidak tahu. Anak tidak tahu katanya kok. Lah kok keturunannya, rasulnya kok tahu? Oh dia sendiri bilang dia nggak tahu. Kok kita tahu? Oh, kalau saudara ini dengarkan orang lain, wah habislah saya dibilang sesat. Siapa kamu katanya kan? Kamu sekolah Alkitab dari sana. Oh, dari mana bisa orang sekolah Alkitab bisa menjelaskan itu? Nggak bisa lah. Nggak bisa berani ngomong kayak gitu. Nggak bisa. Percayalah, tak akan ada orang yang berani ngomong kayak gitu. Karena semua mereka adalah muridnya Paulus. Dan kalau terus orang mempercayai perkataan Paulus, wah, itu akan terus memenjarakan Paulus. Tapi puji Tuhan, saudara. Dia sudah istirahat di dalam Tuhan. Dan dia dikasih nama yang baru. Supaya apa? Supaya ketika disebutkan tentang namanya, itu bukan mengenai dia. Mungkin itu mengenai Paulus Tarigan, Paulus Wicaksono, bukan Paulus yang dulu gitu. Karena dia sudah punya nama yang baru. Dia nggak akan terpengaruh lagi. Tapi kebenarannya adalah hanya Bapa yang tahu. Hanya Roh Kudus yang tahu. Saudara, perkataan-perkataan itu, saudara, itu penuh dengan hikmat. Firman-Nya itu, saudara, wah, tidak bisa kita pahami. Dan kalau Tuhan jelaskan kepada kita, puji Tuhan. Tetapi tahukah saudara, firman-Nya itu hidup. Jadi apa itu arti pengangkatan? Apakah kita diangkat di atas tempat yang tinggi? Makanya saudara, kenapa dihancurkan itu Menara Babel? Karena mereka itu mau mencari Tuhan di atas. Ketika murid-murid terus melihat ke atas gitu. Paulus ikut-ikutan, pikirkanlah perkara yang di atas. Sehingga semua orang mengawang-awang. Sehingga orang hiduplah oleh roh. Dipimpin oleh roh gitu. Sehingga orang itu, saudara, bermain imajinasi. Masuklah perdukunan. Sehingga orang itu tidak menjadi manusia normal. Mereka mau menjadi supranatural. Bagaimana bisa ketemu, saudara? Orang yang membanggakan tentang pewahyuan. Orang yang membanggakan tentang nubuatan tentang masa depan. Mereka sibuk bernubuat demi nama Tuhan. Tapi Tuhan bilang apa? Kamu semua pembuat kejahatan. Yang meramal-ramalkan tentang masa depan. Pakai nama Tuhan.
Padahal apa saudara? Mereka mencari nama di antara manusia. Mereka berusaha lebih daripada manusia yang lain. Mereka mengajarkan tentang berbahasa roh mungkin. Karena Paulus mengajarkan berbahasa roh. Aku berbahasa roh lebih banyak dari kamu semua. Lalu orang mengajarkan tentang membangun dimensi roh. Hasilnya apa? Membuat mereka menjadi orang-orang sombong. Merendahkan diri di atas gunung. Apa yang terjadi, saudara? Ketika terjadi ancaman dari pemerintah, peraturan dari pemerintah, apa yang terjadi? Mereka lebih takut kepada pemerintah daripada kepada Tuhan. Lalu mereka ikut mengkampanyekan, tidak apa-apa, karena roh yang dalam kita jauh lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Mereka tidak sadar, mereka sudah dimakan oleh iblis. Beneran, saudara. Karena apa, saudara? Mereka lebih takut kepada manusia kok. Mereka lebih takut kehilangan pengikut mereka. Karena mereka sudah membuat diri mereka itu menjadi pemimpin bagi pengikut mereka. Mereka takut kehilangan pengikut. Mereka lebih takut kepada manusia. Mereka ambil firman Tuhan untuk menjadi agen-agennya si jahat. Sudah tahu. Kan jadi agen-agen kok, tapi mereka pikir tetap agen Tuhan. Tunggu saja kalau kamu nggak bertobat, kata Tuhan. Anyah daripada aku pembuat kejahatan. Mereka masih pikir, oh masih hidup, oke, masih hidup, oke, nggak mati kok. Lihat nih masih hidup, oke. Kamu nggak mengerti artinya hidup dan mati, kata Tuhan. Yang kamu pikirkan mati itu adalah tubuhmu yang mati. Kamu nggak tahu, walaupun tubuhmu mati, apakah jiwamu mati? Engkau akan mengerti suatu saat apa arti hidupku. Bagaimana menghargai aku, kata Tuhan. Engkau akan mengerti suatu saat. Entah kamu hidup, entah kamu mati. Engkau tidak bisa lari ke dunia orang mati sekalipun. Engkau tidak bersembunyi, tidak bisa bersembunyi. Bahkan di jurang maut sekalipun engkau tidak bisa bersembunyi. Engkau akan mengatakan, ayo timpalah gunung-gunung. Engkau tidak akan pernah mengalami kematian. Itulah bagi orang yang tidak pernah mencari penghormatan dari Tuhan. Itulah orang yang selalu menganggap dirinya sudah mengenal Tuhan. Karena dia punya pengenalan akan Alkitab. Dia coba pahami Alkitab. Dia coba berbahasa roh. Dia coba dengan sekuat tenaga. Dan dia berhalusinasi kalau dia sudah berkenan di hadapan Tuhan. Padahal dia tidak punya takut akan Tuhan lagi. Tapi dia masih merasa dia bisa hidup. Tuhan sudah nasihatkan. Aku menasehatkan engkau. Belilah daripadaku emas yang telah dimurnikan. Jual segala milikmu. Apa yang dijual? Apakah hartanya yang dijual? Bukan. Pengertian yang selama ini dia pegang. Pengetahuan yang selama ini itu kan pikiran, semua pikiran. Pikiran lama, semua pikiran lama, pikiran manusia, gagasan manusia semua. Dia nggak pernah mendengarkan Tuhan itu sendiri mengajar dia.
dia tetap pertahankan pengertian yang lama. Dia nggak pernah mau membeli emas yang telah dimurnikan. Mereka tidak pernah mau membuang reputasinya. Dia tetap duduk di tahtanya yang megah. Gimana semua domba-dombanya itu diatur semua. Dia mencari firman-firman yang baru untuk supaya rasanya jemaatnya ini tetap hadir ke tempat pertemuan yang dia buat. Oke. Saatnya aku berterus terang nanti kepadamu. Aku tidak berterus terang kepadamu saat ini. Karena engkau tidak bisa menilai zaman, kata Tuhan. Jadi saudara, kalau saudara bisa mendengarkan setiap hari perkataan Tuhan, mari saudara, semakin tekun duduk di kaki Tuhan. Semakin mengertilah bagaimana cara menghormati Dia. Arahkan hatimu kepada Dia setiap hari. Buat Dia menjadi prioritas hidup. Lihat saudara, dunia dengan segala kemegahannya ini sudah diambang. Habis saudara. Kehancuran. Dalam 1 jam saja Babel diruntuhkan. Dan tidak akan diingat lagi. Ini di depan mata kita, saudara. Dan itu saudara, kalaupun mungkin secara kasat mata tidak kita lihat, mungkin ini ya, secara keseluruhan. Tapi di dalam diri kita semakin kita intens di hadapan Dia, kita sudah melihat kehancuran dunia ini. Karena sifat firman seperti itu. Akan datang waktunya dan sudah tiba. Selalu modelnya seperti itu. Saudara, tetapi saudara, secara kenyataan, secara keseluruhan, itu segera terjadi di depan mata kita. Ya, akan diganti semua. Nanti saudara akan diperlihatkan sama Tuhan. Akan dimunculkan sama Tuhan di hadapan saudara. Perkataan-perkataan para pemimpin-pemimpin dunia ini. Saudara akan lihat dari kata-kata mereka. Apa yang akan mereka keluarkan, saudara akan tahu. Tapi bukan karena itu, saudara. Tapi karena Tuhan katakan di dalam diri kita. Saudara, ketika saudara dengar tadi perkataan tentang yang tadi itu mengenai orang-orang yang masih mengatakan dirinya hamba Tuhan, tapi ternyata sudah hamba iblis. Itu firman yang sudah dilepaskan oleh Tuhan. Dan pasti akan terjadi. Karena apa, saudara? Kita sudah belajar menanti-nantikan apa yang akan kita ucapkan. Dan ketika Tuhan sudah mengucapkannya, maka itu segera menuju kesudahannya. Ya. Saudara, ketika kita duduk di kaki Tuhan, saudara nanti akan diajari bagaimana caranya berdoa. Memohon anugerah Tuhan. Kalau seandainya orang-orang yang kita kasihi, Tuhan tolong gitu. Dia ngerti, saudara. Setiap kali saudara memandang Tuhan, Dia tahu semua kedalaman hati. Kalau engkau tahu menyenangkan Tuhan, Dia lebih lagi tahu menyenangkan hatimu. Saudara, menghapus air mata tidak sesederhana yang saudara bayangkan. Air mata kita katanya ditampung dalam kirbatnya. Air mata yang mana?
air mata kasih kita kepada orang-orang yang kita kasih, kepada keluarga kita. Saudara, dia tahu, saudara, dia tampung semua. Ada kata-kata yang tidak terucapkan dari hati kita, tapi tahukah saudara, dia tahu. Karena dia tepat ada di sini. Ketika kita akui, dia tahu di sini. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita tangisi, apa saja dia tahu semua. Ketika dia katakan, dia hapus air mata kita. Oh, tidak sedangkal yang saudara bayangkan. Saudara, semakin hari kita duduk di kaki Tuhan, kita akan tahu, kita akan diberikan kesempatan untuk mengasihi Tuhan. Karena memang kita tidak bisa mengasihi Tuhan. Kita tidak tahu bagaimana caranya. Tapi karena kita memandang Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk mengasihi Tuhan. Anak-anak kita akan dipakai untuk mengekspresikan pujian mereka kepada Tuhan. Ya. Dan itulah kehidupan yang akan di depan. Jadi jangan bayangkan, oh akan naik ke sorga. Enggak, ini loh kehidupan kita ini. Sistemnya yang dirubah. Sistem dunia diganti dengan sistem kerajaan Allah. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Langit lama dan bumi yang lama digulung. Kita akan masuk langit baru dan bumi yang baru. Kita ini seperti pengantin yang dibersihkan, yang dimandikan, yang diberikan harum-harum, wah, yang dimurnikan, didandani, diberikan pakaian yang indah, yang putih bersih, tanpa kerut. Itulah kehidupan yang kita jalani. Ketika dikatakan Yerusalem baru, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Itu masalah hati kita. Kasih kita kepada orang lain transparan. Karena kota itu dibuat dari emas yang paling murni. Emas yang paling murni itu adalah emas yang sampai transparan. Bisakah saudara membayangkan sedikit tentang sorga itu, saudara? Jadi sorga itu bukan, oh malaikatnya nari-nari, oh ada ini, bukan. Tapi itu kehidupan kita. Saudara bisa bayangkan nanti ada makhluk-makhluk di sana, binatang-binatang yang ada di sana. Kalau dulu saudara orang bertanya, oh di sorga itu masih ada ini enggak, masih ada itu enggak? Sekarang saudara, ternyata bukan sorga yang seperti itu. Sorganya adalah ada di muka bumi. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Tuhan yang turun ke bumi, bukan kita yang naik ke atas. Ketika kita dirampas ke atas, kita turun bersama-sama dengan Tuhan kembali, memerintah di bumi ini, masuk dalam langit baru dan bumi yang baru. Wow, sudah jam 9:05. Baik saudara, mari kita akhiri. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini. Oh, kami boleh bersekutu dengan Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan untuk selama-lamanya. Ketika kami beristirahat, biarlah kami boleh beristirahat dalam hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan.